siapapun yang melaksanakan 3 amalan ini, Pak, dijamin tidak akan bisa kerasukan jin. Jin ini kata Bapak takut. Saya pernah, Bu, gorim masjid kerasukan, Pak. Dia duduk sendiri itu kurang silaturahmi ya, Pak. Kan dia kan ada yang pendiam betul, tak mau dia duduk gabung-gabung, duduk sendiri lewat juga, Pak. Karena silaturahminya mungkin kurang. Jadi orang yang gemar bersilaturahmi, maka dikatakan, Pak, panjang umur murah rezeki itu terbukti bukan hanya orang Islam, Pak. Melanjutkan kajian kita, kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah karya Dr. Nizar Abbasah. Jadi setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, ketakutan Rasulullah yang begitu tinggi sehingga berlari pulang ke rumah. Sampai di rumah, Rasulullah berteriak mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah bukan menyelimuti Rasulullah, tapi memeluk tubuh Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah kepada Aisyah bercerita tentang nostalgia ini, di saat aku menerima wahyu yang pertama, Aisyah, begitu takutnya aku melihat Jibril dalam rupa asli. Sehingga aku berlari pulang, aku mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Ummul Mukminin Khadijah langsung memelukku. Tentram jiwaku rasanya Aisyah. Sakit hati Aisyah dengar, Pak. Udahlah tuh, muak dengarnya. Itu aja cerita kau ya Rasulullah. Bukankah Allah telah menggantikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah? Aku masih gadis. Tidak ada istrimu yang gadis selain aku. Kata Rasulullah, apakah Aisyah? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku. Dia bantu aku dengan hartanya di saat tidak ada yang membantu aku. Jadi Rasulullah itu, Bu, walaupun istri sudah meninggal, tetap dibela. Kalau kita biasa kalau udah meninggal, istri pertama nikah, istri kedua nih aja yang baik terus, Pak. Gimana rasa kopi, Bang? Heran abang nengok adek, tepat terus takarannya, enak. Nggak sama mendiang kakak lu kadang tuh pahit mual. Ini enggak, ini istri cantik nih, Pak. Istri pertama sudah meninggal, tetap dibela. Itu yang harus kita salutnya ya, Pak ya. Dan harus kita tiru sebetulnya, membela istri yang sudah meninggal. Nah, jadi kan Ummul Mukminin Khadijah ini sempat bertanya, Pak, apa yang kau lihat suamiku? Sosok putih yang sangat besar menutupi angkasa. Dia katakan kepadaku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Pas didengar oleh Khadijah, tidak pernah aku mendengar kata-kata seindah ini suamiku. Aku tidak pernah mendengar kata-kata seindah ini. Dan aku yakin yang menemuimu itu bukan jin, bukan setan, tapi malaikat yang mulia. Tapi kan kita ingat nih, Pak, cara Ummul Mukminin Khadijah mendeteksi itu jin atau tidak itu. Jadi Rasulullah pas mengatakan, aku takut Khadijah. Kata Khadijah, cobalah duduk di paha kananku suamiku, telungkupkan mukamu ke bahuku, coba buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah, rupa tembus, Pak. Coba duduk di paha kiriku, telungkupkan mukamu, coba buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Coba duduk di depanku, tatap wajahku, apakah kau masih melihatnya? Tidak Khadijah. Berarti itu malaikat. Jadi kalau bapak meracau pulang, Bu, cobalah buat macam ini. Coba duduk di paha kanan aku, Bang. Telungkupkan muka Bang, buka mata Bang. Si nampak Bang? Masih. Duduk paha kiri.
Telungkupkan muka bang. Coba buka mata. Masih. Coba duduk depanmu. Tatap mataku. Apakah bang masih nengok? Parahlah bentuk kau daripada dia. Itu takutnya nanti. Terus apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Kau tidak mungkin dirasuki oleh jin suamiku, karena kau orang yang gemar bersilaturahmi. Kau angkatkan beban orang yang berat, kau beri makan orang lapar. Jadi siapapun yang melaksanakan 3 amalan ini, Pak, dijamin tidak akan bisa kerasukan jin. Jin ini kata Bapak takut. Saya pernah, Bu, goreng masjid kerasukan, Pak. Dia duduk sendiri itu kurang silaturahmi ya Pak. Kan dia kan ada yang pendiam betul, tak mau dia duduk gabung-gabung, duduk sendiri lewat juga Pak. Karena silaturahminya mungkin kurang. Jadi orang yang gemar bersilaturahmi, maka dikatakan Pak, panjang umur murah rezeki itu terbukti bukan hanya orang Islam Pak. Imigran Itali di Amerika itu terkenal paling panjang umurnya Pak. Sampai heran orang di Amerika, gaya hidup mereka buruk, perokok, minum alkohol, tapi umur panjang-panjang. Karena tiap hari ngumpul. Macam bapak di kampung-kampung kan main di warung-warung itu Pak, itu awet Pak. Jadi silaturahmi itu ternyata memang membuktikan bisa panjang umur, murah rezeki, itu betul Pak. Kadang awak udah terpesan kopi, terpesan nasi goreng, pas keluar udah ada yang bayar, kan enak tuh Pak, murah rezeki kita dibuatnya. Tapi itu tuh tidak bisa lah sering-sering, saya coba balik masuk di jam yang sama, tidak jumpa lagi Pak. Akhirnya bayar juga jadi. Karena niat udah salah Pak, niatnya udah salah. Nah kemudian, udah tahu kita nih Bu, orang yang bersilaturahmi, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Mengangkatkan beban orang yang berat sama dengan sedekah nilainya. Kemudian memberi makan orang lapar. Sampai kata Rasulullah, "Ma min muslimin yutimu akhuhu hatta yusbi'ah." Kasih makan orang lapar, wa yaskihi hatta yurwiyah. Kasih dia minum sampai dia puas, illa ba'adahullahu ta'ala minan nar. Tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Beruntunglah para dermawan di masjid kita ini yang selalu bersedekah, memberi makan ketika orang lapar. Orang berpuasa dikasih makan, kasih minum. Berapa besarnya pahalanya itu Pak, baik diketahui atau tidak, itu tuh terasa membekas ke orang yang menyumbangkannya. Nah itu ya Pak ya, 3 amalan yang tidak akan dirasuki oleh jin. Nah, apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Ikut aku suamiku, kita pergi ke rumah Warokah bin Naufal, sepupu Khadijah ahli kitab. Sampai di rumah Warokah, apa kata Khadijah? Warokah bin Naufal ini kan buta Pak. Dan udah cukup umur waktu itu, udah tua. Muhammad dia kan bertahanus di Gua Hira, kemudian nampak sosok putih tinggi memaksanya membaca sampai 3 kali, kemudian ini isi bacaannya, dibacakanlah oleh Khadijah. Langsung Warokah berteriak, ini namus, ini wahyu seperti yang diturunkan kepada Musa, dan aku tidak akan meleset rasanya. Dari akhlak Muhammad ini semenjak dahulu, aku sudah yakin bahwa dia adalah Nabi akhir zaman. Alangkah bahagia Muhammad, andaikan saat kau diusir oleh kaummu, aku bisa menyertaimu. Terkejut Khadijah, apakah dia akan diusir oleh kaumnya? Kata Warokah, iya Khadijah. Setiap orang yang membawa seperti ini, pasti dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Coba lah Pak, tidak usahlah di zaman Rasulullah lagi. Bapak jujur sendirian di kantor, benci orang sama bapak. Aturan bisa orang main jadi enggak jadi. Memang benci orang Pak. Setiap kita membawa kebaikan, orang pasti tidak suka karena akan terhalang kejahatan orang. Nah itu memang resikonya. Jadi Warokah udah tahu kalau membawa orang kepada kebaikan pasti akan dimusuhi oleh kaum.
fitnah akan masuk, macam-macam tuh Pak. Rasulullah sudah mendengar itu, mulailah Rasulullah bersembunyi-sembunyi berdakwah. Pertama keluarga dulu Pak. Nah, sudah keluarga menerima, kemudian mulai Rasulullah ke orang-orang miskin. Orang-orang miskin cepat nerimanya Pak. Karena apa? Karena agama Islam ini tidak membedakan orang berdasarkan kedudukan duniawinya. Tidak ada kasta dalam Islam. Budak dan pengusaha itu sama di mata Allah, yang berbeda adalah ketakwaannya. Jadi kedudukannya sama di sisi Allah, walaupun budak menghormati tuannya, tetapi dalam Islam kedudukan mereka tidak berbeda. Di India sampai sekarang Pak, ada namanya suku Dalit, disentuh aja haram hukumnya Pak. Itu kasihan ya. Tinggal di pinggir-pinggir jalan, Bapak tengok nanti di YouTube, suku Dalit India, itu tinggal tidak ada rumah Pak. Dipegang haram hukumnya bagi mereka. Berkasta-kasta, bersuku-suku. Sementara kita orang Islam enggak, Pak. Siapa yang sempat duluan dapat dia pertama. Kan itu yang dikejar itu tuh Pak. Enggak ada ibarat kecuali kita yang bersopan santun, beradab misalnya, karena memang ada yang datang orang yang kita hormati, itu kita ngerti sendiri lah Pak. Tapi kalau secara umum tidak ada pilihan siapapun yang bisa berada di saf pertama. Segitu terusnya. Jadi tidak ada perbedaan. Cuman walaupun Pak dalam pergaulan masyarakat perbedaan itu ada Pak. Jadi memang nggak bisa lah kita pungkiri itu. Yang ketara itu Pak ya, saya sering perhatikan kalau orang kaya itu rata-rata ngomong didengar orang. Terkentut aja dia termotivasi orang dibuat, nggak usah dia ngomong lagi. Kalau orang kaya Pak, terkentut dia sedang makan, Pak. Minta maaf, dia maaf Pak, terkentut. Enggak apa-apa Pak Haji, bagus tuh Pak Haji. Di rumah sakit ya orang habis operasi nunggu kentut itu baru boleh makan, baru boleh dia minum. Lagi pula kentut Pak Haji ini enggaklah bau Pak, padahal pahit Pak. Enggak kan ada yang protes Pak. Tapi coba orang miskin yang kentut sedang makan, maaf Pak, terkentut saya sakit, otak kau enggak ada atau kok? Jadi di masyarakat kita kalau itu tuh masih ada Pak. Itu yang enggak bagus tuh sebetulnya. Itu yang harus dihilangkan, tapi itulah maka kata Rasulullah Pak, satu sifat jahiliyah yang tidak bisa dihilangkan oleh umatku, menikam nasab, menganggap diri lebih mulia daripada orang lain. Itu memang sifat jahiliyah yang tidak bisa hilang, itu dari dikatakan Rasulullah. Makanya kita ini ada yang gila hormat, ada yang apa ya, tergantung kita lagi. Kalau mau terus belajar agama itu bisa berubah. Tapi kalau misalnya tidak mau dia, tetaplah dia dengan egonya. Nah orang-orang miskin mudah menerima, disitulah masuk Bilal, situlah masuk Sumayyah, situlah masuk Yasir. Jadi sudah banyak nih Pak, di kalangan orang-orang miskin sudah banyak masuk Islam. Belum begitu dikhawatirkan oleh orang Quraisy, adalah orang-orang miskin. Yang masuk cuma orang-orang miskin. Setelah itu Pak, baru mereka tahu Abu Bakar masuk Islam. Pengusaha kaya raya. Tibanya kalau sekarang ini Abu Rizal Bakrinya lah Pak. Masuk Tolhah, masuk Utsman, masuk Abdurrahman bin Auf, mulai gue. Abu Bakar tuh sampai habis duitnya untuk menebus-nebus budak saja Pak. Bilal disiksa, ditawar oleh Abu Bakar. Aku beli budak kau nih. Berapa kau mau jual Bilal? Dikasih orang ini angka tinggi. Aku mau melepaskan Bilal, kasih aku 9 ukiah emas. 1 ukiah itu Bu, 7,4 dinar Pak. 1 dinar 3.578.000. Dapat hampir mobil Pajero 1 Pak. Kalau sempat kita nih Bu, tidak akan sanggup. Aku kalau nolong agak-agak 100-200 bisa Bu. Tapi kalau tidak akan ada. Sehebat apapun kita sedekah, tidak akan sanggup melakukan hal itu. Membebaskan budak, kecuali nyumbang untuk tokoh, itu baru berani kita Pak. Saya perhatikan tuh Bu.
Kalau orang miskin nikah amplopnya 10.000 dikasih orang, terbalik orang Pak. Tapi kalau pejabat yang nikah besar-besar Pak, liburan ke Bali, mobil, terbalik kita sedekah ke atas jadinya Pak, nggak ke bawah aja. Pas kalau di rumah orang miskin kan saya sering dengar pas buka amplop tuh Pak, dari Bapak 25.000, dari ini 10.000, tapi coba Pak pejabat. Wah, villa di Bali. Sudah itu mobil, kunci mobil Pak kan. Terbalik kita nih. Kalau untuk show ke atas kuat kita. Nah, itu umum terjadi itu Pak. Di Pekanbaru aja umum itu terjadi. Kalau misalnya orang terpandang itu berani kita. Tapi ini apa naik namanya Abu Bakar membebaskan Bilal? Apa hebatnya Pak? Nah, itu yang tulus tuh. Dibebaskannya Bilal 9 ukiah emas. Banyak habis duit Abu Bakar tuh, nembus-nembus orang. Nah, ketika orang-orang kaya yang dermawan ini udah masuk, mulailah ciut orang-orang Quraisy. Agak susah nih Pak, karena kalau orang kaya tidak bisa dikeraskan. Mereka punya kekuatan. Makanya besok di akhirat yang pertama kali masuk surga adalah orang dermawan. Pertama orang mati syahid mau masuk surga, kata dia ke Allah, jangan kaku ya Allah, kalau bukan karena guru-guru kami menerangkan keajaiban dari mati syahid, mungkin kami tidak akan berani berjuang. Masukkan ustadz-ustadz kami dulu. Pas ustadz-ustadz mau masuk, jangan kami ya Allah, kalau bukan karena orang-orang dermawan, mungkin kami tidak akan tenang untuk berdakwah. Cobalah Bu, sempat ustadz-ustadz nih Pak ya, ibaratnya betul-betul dia pergi berdakwah, terus tidak ada dikasih jalan kaki pulang Pak, dorong Honda. Karena ada dermawan lah, kasih amplop. Kalau kami tidak ada mandang-mandang amplop tuh Pak, isinya ya, tapi kalau amplop. Nah, saya bercanda ya Pak ya, serius betul Pak. Nah itu Pak, kalau tidak ada dermawan mana bisa ada AC masjid sebagus ini. Akhirnya siapa yang masuk duluan? Orang dermawan. Makanya di tengah-tengah kita bila ada orang dermawan, orang menghormati itu wajar Pak. Kita hormati, kita muliakan memang wajar, tidak ada masalah. Itu tanda kita tahu berterima kasih namanya itu. Tidak pula dia, janganlah salah artikan apa yang saya katakan, oh kalau orang kaya ini, enggak, maksud saya itu orang kaya di kita yang dermawan memang harus kita muliakan. Kita hormati dia, memang dapat perlakuan berbeda, itu otomatis tuh Pak. Masyarakat pasti otomatis. Nah kemudian Pak, dipakai cara kekerasan, udah enggak mempan lagi. Nah, orang-orang kafir Quraisy menggunakan cara yang sampai hari ini dipakai oleh orang. Didekatinya Abu Thalib. Nah, itu kan paman yang sangat disayangi oleh Rasul. Paman, sampaikan kepada Muhammad, kalau dia mau berhenti berdakwahnya, dia mau jadi raja, kami udah sepakat ngangkat dia jadi raja Arab. Tanpa lawan Pak. Kita jangan jadi raja lagi, nunjuk RT RW udah berebut Pak. Padahal gajian sekali 3 bulan tuh Pak. Udah enggak bertegur di masjid lagi tuh Pak. Udah lain geng sapnya tuh. Wah, saya perhatikan kalau udah pemilihan RT RW, masuk pintu masjidnya beda tuh Pak. Yang RT ini masuk dari kanan sama gengnya. Cara nandakannya pas kita ceramah Pak, masuk geng Pak RT itu disenggolnya kawan yang suka. Kata Bapak tidak nampak sama kami. Kami duduk lebih tinggi Pak. Jadi nampak bayangan-bayangan itu sedikit tuh Pak. Itu nanti cerita. Nah, itu yang geng dari sini itu nanti lain lah gaya. Ditutupnya mulut. Nah, itu RW baru tuh Pak, RT baru tuh. Pak RT, Pak RW jangan tersinggung. Ini sedangkan yang itu aja udah bermasalah kita Pak.
apalagi lurah, camat, bupati, wali kota sampai ke atas berebut. Siapa orang yang tidak berebut, Pak? Berebut, membayar mau orang. Berapapun mau orang bayar. Tapi itu di Zimbabwe, Pak, ya. Kalau di Indonesia enggak. Itu mana ada terjadi. Jauh. Jadi, Pak, ya, diangkat menjadi raja tanpa lawan. Muhammad mau harta, kami kumpulkan harta terbaik kami. Muhammad mau wanita, dia tinggal tunjuk perempuan mana dia mau. Nah, coba kan sampai hari ini kan masih berlaku nih 3 godaan ini. Ribu-ribu orang kasih jabatan, diam, Pak, nggak akan ada tuh. Itu ngerinya. Ada istri, suaminya dari jam 4 sore diteleponnya angkat, pulang jam 2 malam. Dia amuk istrinya, suami kurang ajar kau ya. Aku nak mau manggil kau abang lagi dong. Aku kau kan aja. Nggak ada otak kau. Aku telepon dari jam 4 kau tak angkat. Aku call kau reject. Suami macam apa kau ini, berubah lah kau. Dibuka suaminya dompet, Pak. Abang tadi ada rapat di kantor, ada bos untuk kau. Cuma sadek, Bang, abang kalau apa itu apa salahnya sih, Kak? Bisa berubah, Pak. Seketika gitu, Pak. Langsung turun duit. Jadi godaan jabatan tuh, Pak, ya. Makanya saya, Bu, ya, jangan kita menghina pejabat, jangan menghina pemimpin. Coba Bapak buka surah Al-Baqarah 246. Masalah pelantikan Tolut menjadi raja Bani Israel. Itu Allah yang angkat tuh, Pak. Allah yang mengangkat Tolut jadi raja Bani Israel melalui Nabi Samuel. Diangkatlah Tolut. Allah yang melantik tibanya, Pak, melalui Nabi Samuel. Berarti kan ini orang bagus ini. Fisik kuat, akal cerdas. Waktu dia menjadi raja Bani Israel, orang Bani Israel waktu itu protes. Kata orang Bani Israel ke Nabi Samuel, masa orang macam Tolut jadi pimpinan kami, sebanyaknya kami yang kaya. Kenapa? Tolut miskin. Masa dia pula yang memimpin kami? Kami banyak yang kaya, punya kemampuan. Kalian tadi minta, sudah diangkat, tidak usah kalian ribut. Akhirnya mau tidak mau mereka menerima Tolut menjadi raja. Jadi jangan dikira kedudukan uang ini tidak penting dalam Islam, Pak. Kalau tidak dikatakan Rasulullah, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi jangan dikira, oh misalnya lillahi ta'ala aja maju tahun ini gitu, Pak, ya. Ini saya berharap kepada Bapak pilih saya, Allah jadi saksi. Tidak akan ada pilih orang. Saya pernah diundang, Bu, ya, oleh caleg. Hari hujan petir menyambar, Pak. Ramai masyarakat datang hujan-hujan di tenda. Saya puji Bapak nih, salut saya nengok Bapak. Berarti cinta masyarakat sama Bapak. Hujan petir ini Bapak kumpulkan, datang orang. Baca undangan itu di bawahnya, Ustaz. Beras 5 kilo, telur sepapan, Indomie sekardus. Apa nak datang hujan petir, datang orang. Mana bisa kita membawa orang tanpa itu? Susah. Kalaupun ada, ajaib, bisa maju tanpa uang. Jadi kalau misalnya Bapak memang orang yang baik, yang suka mengurus masyarakat, jangan diam, Pak. Majulah, gunakanlah uang itu. Kan niat kita baik nih, Pak. Daripada orang yang salah naik, dia pakai duit. Maksudnya itu kan dia ngasih, tiap ketemu orang pasti ngasih. Ini kita kaya, orang baik. Kenapa tidak kita mau ganti sedekah, ganti hadiah? Jadi jangan pula membenci uang. Nah, janganlah kita membenci uang. Akhirnya apa, Pak? Tolut yang miskin menjadi raja, dibawalah orang Bani Israel berperang melawan Jalut. Jadi Bani Israel dan Palestina itu, Pak, sejak dulu
akan berganti terus. Memang udah dipersiapkan Allah, memang hanya orang Palestina yang mampu meredam mereka. Jadi ini kedudukannya waktu itu Palestina yang kuat nih Pak, Jalut. Kemudian diajaklah tentara Bani Israel ini yang ikut sekitar 7.000 orang. Termasuklah Nabi Daud di dalamnya. Nabi Daud ikut di dalam pasukan Bani Israel untuk melawan Jalut. Begitu sampai di sungai, apa kata Tolut? Allah menguji kalian. Siapa yang hanya mencelup-celupkan tangan, mencuci-cuci kaki, berarti dia ikut pasukanku melawan Jalut. Tapi siapa yang meminum air sungai ini, dia tidak boleh ikut, dia tertinggal. Yang minum berapa Pak? 6.700 Pak, tinggal 300. Jadi Bu, orang Israel itu sejak dulu itu penakut. Nabi Musa aja ngajak perang, apa kata orang tuh? Berangkatlah kau Musa bersama Tuhanmu, kami menunggu di sini. Sampai hari ini, memang macam itu Pak. Memang itulah tuh. Makanya kejadian tanggal 7 Oktober itu mereka ngebom diri mereka sendiri, saking takutnya, saking paniknya. Kan udah diakui sama orang Israel Pak, bahwa dialah yang ngebom rakyatnya sendiri, bukan Hamas. Mereka pun udah mengakui, saking paniknya, saking takutnya. Nah, pas bertemu dengan Jalut, apa kata Tolut? Siapa yang berhasil membunuh Jalut, aku nikahkan dengan anak perempuanku. Disitulah maju Nabi Daud alaihissalam. Senjatanya manjanik Pak, sejenis ketapel, tapi bukan gini, itu mainnya main putar Pak. 3 buah batu, pecah topeng besi Jalut, retak kepalanya, mati. Semua orang waktu itu mengatakan, hidup Daud, hidup Daud, hidup. Naik popularitas Nabi Daud Pak. FYP dia, istilah sekarang, FYP. Pokok tiap hari beritanya Daud, Daud, Daud membunuh Jalut, Daud membunuh Jalut. Bayangkan Bapak, Tolut yang tadinya orang baik, akhirnya benci dengan menantunya sendiri. Itu ngerinya jabatan Bapak. Allah yang ngangkat Tolutnya, karena naik nama Nabi Daud, benci dia kepada menantunya sendiri. Itu Allah yang mengangkat tuh Pak. Jadi kalau kawan Bapak jadi pejabat, agak pendiam, dia sudah tuh maklumi Pak. Doakan dia. Ini Tolut yang Allah angkat aja, bisa dia benci dengan Nabi Daud, menantunya sendiri. Akhirnya apa? Setiap kali ada pemberontakan di beberapa negeri, selalu Nabi Daud dikirim dengan 10 orang aja. Niat Tolut apa? Supaya Nabi Daud mati. Rupanya menang terus. Tidak bisa Tolut menyembunyikan lagi. Akhirnya dia terang-terangan ingin membunuh Nabi Daud. Nabi Daud menyingkir dari istana, bersembunyi di atas bukit. Nampak dia mertuanya nyarinya di bawah Pak. Rombongan mertuanya capek tertidur, turunlah Nabi Daud dari atas bukit, ditancapkannya pisau ke hadapan muka mertuanya. Terkejut Tolut terbangun. Apa kata Nabi Daud? Jika aku ingin kerajaanmu ayah, mudah saat ini bagiku untuk membunuhmu. Disitulah Tolut bertobat Pak. Ngeri enggak jabatan tuh Pak. Jadi enggak usah kita hina-hina pejabat. Memang macam itu Pak. Harus kita doakan, sedangkan yang udah dilantik Allah aja bisa berubah. Apalagi manusia ini sibuk aja menjelek-jelekkan. Pernah enggak kita mendoakan? Kita doakan. Makanya kalau kawan udah jadi pejabat, dia tuh enggak mikir kita lagi, dia mikirnya banyak. Kita sentimen pribadi biasanya Pak. Kawan aku dulu tuh, aku ikut jadi tim suksesnya. Udah naik dia sombong, enggak, kan kita yang dipikirkannya Pak. Dia banyak masyarakatnya. Dia misal dapil mana, tentu masyarakat itu yang dibinanya. Enggak, ini gara-gara masalah pribadi kita. Apa kata anggota dewan cerita, sampai istrinya hamil, awak juga minta tolong. Padahal saya enggak ada ikut campur gitu. Ya, sampai yang enggak penting itu urusan pribadi gitu. Ngapa pula nyusahkan kawan? Kita yang hebat tuh berkawan apa Pak? Jangan karena ada apa-apanya kita berkawan. Itu baru bagus.
Tapi kalau kawan jadi pejabat, nah tolonglah anak saya, tolong ya, itu nanti tidak dapat atau kecil hati diburuk-buruknya ke orang. Kalau pasti ada peluang, pasti dia dahulukan orang dekatnya, itu udah pasti itu Pak, nggak mungkin enggak. Nah kemudian begitu Nabi Daud jadi raja Bani Israel Pak, dia punya 2 orang anak, yang tua namanya Absalom, nomor 2 Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Jadi sering dibawa bapaknya ke persidangan, diminta pendapatnya, karena memang Nabi Sulaiman cerdas. Salah satu contoh, ada 2 orang perempuan berebut bayi Pak. Si A, si B. Kemudian ditanya oleh Nabi Daud, bagaimana kau mengatakan bahwa itu bayimu? Dijelaskan oleh si A, dijelaskanlah oleh si B. Tapi perkataan si B ini lebih meyakinkan daripada si A. Sehingga Nabi Daud memutuskan anak bayi ini milik si B. Akhirnya si A kalah. Diperhatikan oleh Nabi Sulaiman, kok lain sedih perempuan yang si A ini. Tunggu ayah, bolehkah aku ikut dalam masalah ini? Oh silakan Sulaiman. Bisa ambilkan pisau, diambil orang pisau. Untuk apa pisau itu? Jadi begini, kalau hanya satu yang mendapatkan bayi ini, tentu yang si A sedih. Jadi guna pisau ini akan saya belah 2 bayi ini, masing-masing mendapatkan bagiannya. Ini cukup adil. Apakah B setuju? Kalau memang ini yang terbaik, saya setuju Sulaiman. A bagaimana? Maaf Sulaiman, aku berbohong. Sebetulnya bayi ini adalah milik si B, bukan aku. Ambillah B, ambillah bayi ini untukmu. Langsung diambil Nabi Sulaiman bayi itu, diserahkan kepada A. Kok dikasih ke A? Karena seorang ibu kandung, dia tidak akan mau anaknya dibelah. Makanya dia rela berbohong daripada anaknya dibelah. Nah, itu kecerdasan Nabi Sulaiman. Iri abangnya, anak Nabi nih Bu. Apa kata abang ini, gawat nih Sulaiman nampaknya kan diangkat jadi raja nih, aku anak paling tua. Dilakukan Absalom lah seperti yang dilakukan orang menjelang 2024 nih Bu. Turun ke masyarakat. Itu kerja Absalom Pak, mendengarkan aspirasi, langsung ditolong. Jadi cara kita ini sejarah yang berulang nih. Maka saya tidak terkejut Pak nengok orang berjanji-janji. Kadang saya sedang nunggu ceramah kan masuk dia tuh Pak kan, ada 2 orang 3 orang dapil ini. Nanti kasih kesempatan ya Ustaz. Ya enggak ada masalah, kan silahkan aja Pak. Kasihlah orang. Kan jadi saya hemat nanti ceramah. Amplopnya kan segitu juga Bu. Enggak ada masalah, ceramah aja di panjang-panjang. Minta waktu sebentar, enggak apa-apa Pak, seluas-luasnya. Saya perhatikan jam Pak. Tinggal 15 menit lagi. Tinggal 10 menit. Wah, kan hemat jadinya Pak. Diterangkannya. Saya enggak merasa ini lagi Pak, karena ini udah pernah terjadi Bu. Jadi Absalom itu persis sama kita sekarang. Turun ke masyarakat, dengarkan aspirasi, langsung bantu. Sampai masyarakat mencintai dia. Ini trik dia Pak. Boleh dipakai nih, kasih tahu lah kalau ada Bapak yang maju nih. Itu paling mudah meraih cinta orang. Turun langsung. Jangan dipercaya-cayakan duit sama tim aja Pak. Kok atur daerah lewat Pak, lewat. Orang kadang-kadang rajin berzikir di masjid, picing-picing mata Pak, kota infak lewat juga Pak. Apalagi itu Pak kan. Turun langsung, urus. Setelah masyarakat cinta sama dia Pak, digerakkannya lah, aku mau mengkudeta bapakku, aku mau jadi raja. Kalian mau dukung aku enggak? Dukung. Dikudetanya bapak kandungnya sendiri. Itu bahaya jabatan. Pas Nabi Daud tengok di luar masyarakat udah demo Pak. Akhirnya Nabi Daud menyingkir dari kerajaan. Direbutlah kerajaan Nabi Daud oleh anak kandungnya sendiri. Ngeri enggak jabatan tuh Pak? Jadi tidak usah kita hina-hina orang Allah sebelum naik janji itu. Udah dari dulu yang macam itu tuh Pak. Ada enggak ya? Ibu-ibu simpan nomor HP saya. Kalau ada apa-apa WA saya. Duduk ganti nomor Pak. Kita harus maklum kita. Jadi Bu ya, itu masalah jabatan. Uang
Uang, aduh ngeri nih Pak. Kalau udah masalah uang Bu ya, adik beradik bertengkar rata-rata gara-gara warisan. Uang, uang nih Bu ya, kantor tutup ya bisa kita buka. Aduh ngeri ya. Kami mau ke situ Pak. Tak tengok jam kalian. Ini udah jam tutup kantor. Nak ngantor yang punya bapak tuh, ayolah saya buka balik. Buka. Kantor tutup bisa buka Pak. Nah, itu ngerinya uang. Tolonglah Pak, ini ada 50 juta. Maaf Pak, saya jangan disuap, saya tidak suka yang macam-macam ini. Tambah 50 juta lagi. Ya Allah, jangan diuji Mas. 500, masuk 6 lacinya. Siapa yang tidak goyang Pak? Dia nambah terus, nambah terus Pak. Ngeri Pak, kalau untuk masalah duit. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, ada 3 orang pemuda diprotesnya Nabi Isa ceramah. Tidak usah kau banyak-banyak ceramah Isa. Yang bisa buat kami bahagia kalau kami berharta. Kata Nabi Isa, datang ke rumahku, aku tunjukkan simpanan harta raja-raja lama. Datang mereka sorenya Pak. Kalian nengok bukit tuh, di bawahnya ada gua yang sudah tertutup batu. Kalian bongkarlah batu itu, kalian akan menemukan onggokan-onggokan emas raja-raja di masa lalu. Semangat mereka bertiga, kompak menghancurkan batu itu Pak. Siang besok baru jebol. Ternyata Nabi Isa tidak bohong. Banyak simpanan onggokan-onggokan emas. Karena mana ada emas batangan waktu itu. Keriput lah emas dalam tuh. Awalnya mengeluarkannya masih kompak. Pas perut lapar, siapa yang beli makan? Biar aku yang beli makan. Jangan sampai tahu orang kita di sini ya. Nah, ini duit. Turun dia ke bawah. Pas dia sedang makan tuh terpikir dia. Sempat aku racuni makanan kawan aku ya. Bersih harta untuk aku. Itu ngeri jahat uang. Sebelum terjual mobilnya, pokoknya tendanglah kau. Terjual mobil abang besok ada untuk kau sikit. Udah terjual mobil acting langsung Pak. Cuman abang udah terjual Bang. Pening lah abang nengok orang. Di bawah itu lah ditawar. Padahal udah lewat Pak. Itu jahatnya duit. Saya teruskan sedikit ya Pak ya. Jadi begitu terpikir dia akan meracuni makanan itu, rupanya kawan yang berdua ada terpikir lah Pak. Kau mau enggak kita bagi duit, 2 duit nih. Caranya naik dia ke atas, nanti kita lepuk kepalanya sampai mati. Kan jahat tuh jadinya Pak. Dia bawa makanan beracun sampai di atas kena pukul kepalanya, mati, dia udah mati. Berdua kita harta nih. Sebelum kita bagi harta makan kita dulu. Mati 3-3. Jadi ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan bagi kita. Jangan mudah kita menghina orang yang menjabat. Harus kita doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.